guys, balik lagi nih di channel gua, Parent Cipe Channel. Channel yang bukan kaleng-kaleng lah, pokoknya lah, bukan ngomong belaka. Di sini gua bakal berbagi tips tentang perawatan musang rasa seperti apa, settingan kandangnya, membentuk karakter yang bagus seperti apa. Nanti di video ini gua bakal ada narasumber, jadi bukan tips dari gua doang. Nanti di video ini banyak dari Jakarta, dari Pontianak, dari Kerawang, pokoknya banyak narasumber di video ini. Jangan lupa aja ya, pantengin di videonya, jangan di skip kalau bisa, biar dapat ilmunya, dapat manfaatnya, dapat segala-galanya pokoknya ya. Langsung saja kita ke videonya. Sip, udah mati. Halo semuanya, gue Iksan, gue dari Musang Lover Jakarta. Kesempatan kali ini gue mau kasih tips tips buat teman-teman yang baru belajar miara musang rase. Itu gimana sih, pakannya apa sih gitu ya. Kalau gue pribadi sih, dari usia 0 sampai usia 2 bulan itu gue lebih merekomendasikan kalian ini kasih makannya itu cuma full susu. Susunya susu apa sih yang bagus? Kalau gue biasanya pakai susu kucing. Susu kucing banyak kok yang murah-murah di pet shop banyak. Kalaupun misalkan nggak ada susu kucing, kalian semua bisa pakai susu yang non laktosa. Itu dari 0 sampai 2 bulan. Setelah usia 2 bulan sampai beranjak remaja itu gue mulai ajarin dia makan. Makan itu bisa mulai dari makanan yang halus-halus dulu. Contohnya yang pertama itu gue biasa kasih cat food yang dihaluskan. Cat food kering tuh gue blender atau gue campur air nanti dihaluskan. Biasanya kalau dia tuh nggak langsung mau, biasa gue campur sama bubur sun. Takarannya itu pertamanya 1:1, tapi lama-lama gue tambah lagi cat foodnya gitu. Terus bisa juga kalian pakai ati di blender, itu bisa juga. Nah nanti setelah udah bisa makan sendiri, gue biasa kasih daging ayam. Itu terserah lu mau bagian apa, mau kepalanya, mau dadanya, sayapnya, cekernya, terserah deh kalau udah bisa makan. Intinya sih, kalau kalian mau miara musang rase itu makanannya harus makanan yang banyak mengandung protein hewani. Karena rase itu karnivora dan gue sangat tidak merekomendasikan buat teman-teman semua itu kasih makan rase itu dengan nasi. Gue sangat tidak merekomendasikan. Mungkin sekian dulu tips dari gue, nanti kita lanjut lagi kalau ada video berikutnya ya. Terima kasih, bye. Halo, gue Rian Jedok dari Transmover, dari MLI P3MI. Gue mau ngasih tips untuk musang rase baby di bawah 4 bulan. Untuk makanannya yang paling bagus apa? Kalau untuk usia merem itu lebih bagus susu dulu sampai 2,5 bulan. Setelah itu bisa dicampur dengan bubur sun atau dog food, cat food blender, terus dicampur dengan komposisi 50-50, itu udah cukup bagus. Dan untuk usia 4 tahun up, gue lebih saranin dicampur dengan ati-ati atau daging-daging yang lainnya, karena rasa itu kan dia karnivora, jadi lebih bagus makanan yang bersifat protein tinggi. Jadi dog food, cat food atau daging-dagingan itu lebih bagus. Dan kalau bisa jangan dikasih buah-buahan karena dia bukan omnivora, dia 100% karnivora. Untuk ukuran dewasa, setelah usia 9 bulan lebih bagus dia makan daging full, daging mentah lebih bagus. Terus sering-sering handle juga agar dia nggak galak lah, atau nggak gigit, nggak jampi. Terus sering-sering bagi waktunya juga buat main, minimal 1 hari sekali lah, 1 jam mungkin, itu udah cukup banget buat rasa. Perawatannya sih itu aja sih untuk pola makan. Yang jelas harus diingat rasa itu 100% karnivora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cilaka Ardiansa dari komunitas kampanye. Di sini gue mau ngejelasin gimana cara ngerawat baby rase. Yang pertama sih dia cukup
cukup dikasih susu aja atau bisa dimix sama sun rasa ayam kampung. Kalau bisa sih, kalau untuk memelihara baby rase itu minimal lu harus punya 2 ekor karena untuk mencegah dia stres. Kalau untuk dia sudah mandiri atau dewasa, keseringan bisa pakai full daging ya, atau lele dipotong-potong atau pakai cat food sesekali pun boleh. Menurut gua rasa itu rawan sekali sama namanya stres. Jadi kita itu sebagai keeper race harus menjaga untuk rasa itu nggak stres, karena tingkat kematian rasa itu paling tertinggi karena stres. Ya dari gue sih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Diki dari Jakarta. Di sini gue bakal kasih tips gimana perawatan musang rase, mulai dari makan, settingan kandang seperti apa untuk musang rase yang bagus, membentuk karakternya. Nanti saya bakal jelasin di video ini. Yang pertama itu kalian cari tahu tentang musang rase. Kalian bisa cari-cari di Google. Musang rase itu apa, habitatnya di mana, makannya apa. Minimal kalian tahu dasarnya dulu nih musang rase itu apa. Yang kedua, kalian bisa nonton di YouTube. Di YouTube itu banyak kok youtuber-youtuber dari komunitas musang yang sudah share perawatan musang seperti apa. Di sana coba kalian pelajari pelan-pelan. Nah, yang ketiga nih udah mulai praktek nih. Yang ketiga praktek. Kalau bisa nih untuk pemula, pelihara musang rase yang sudah belajar makan, jangan masih sepet karena resikonya kematiannya lebih jauh untuk pemula. Untuk makanan ya, untuk makanan kalian bisa kasih cat food dihaluskan, bisa dimix dengan susu non laktosa atau susu kucing Growsi. Di pet shop itu ada susu kucing, harganya terjangkau, hanya 5.000 per saset. Itu bisa untuk 3 hari dicampur cat food yang dihaluskan. Terus berapa jam sekali sih dikasih makan? Itu kita patokannya kepada pupnya aja. Musang rase itu kalau udah pup atau buang kotoran lah, itu boleh kita kasih lagi. Jadi kita nggak bisa berpatokan jam, tergantung pencernaannya dia. Bisa 3 jam sekali, 4 jam sekali, makin sering makin bagus. Tapi untuk musang rase jangan sampai kembung, itu nggak bagus kalau terlalu banyak makan. Itu untuk yang sepet. Kalau untuk mandiri nanti dia kalau yang udah kenyang pasti berhenti sendiri. Terus setelah mandiri dikasih apa sih? Setelah mandiri kalian bisa coba kasih cat food, nggak usah dihaluskan. Bisa ati rebus, bisa daging-dagingan seperti kulit ayam, pala ayam, atau leher ayam. Itu bagus untuk rase. Setelah mandiri usia remaja 6 bulan ke atas, coba kalian bisa cari pakan-pakan hidup. Bisa anak ikan mas, jangkrik, anak ayam, anak burung puyuh, atau cicak lah kalau doyan. Lah punya saya cicak pokoknya. Kalau cicak doyan kasih nggak apa-apa. Oh iya nih bang, saya pernah lihat musang rase makan buah. Apakah bagus? Di sini saya bantu jawab. Kita bicara di habitat aslinya dulu. Mungkin di hutan itu ada pohon buah dan buah jatuh dari pohonnya. Mungkin kalau musang rase kepepet udah pasti dimakan itu buah. Tapi buah untuk musang rase sifatnya hanya mengenyangkan dan tidak bagus untuk pencernaannya. Jadi pertanyaannya apakah boleh dikasih buah bang? Boleh dikasih buah, tapi tidak boleh dijadikan makanan pokok, hanya selingan saja. Nah, yang kedua sekarang, untuk settingan kandang musang rase seperti apa untuk baby. Yang pertama itu kita harus jaga suhunya dia tetap hangat. Kenapa harus jaga? Karena di suhu di alam, begitu pindah ke rumah itu udah pasti berbeda. Musang rase baby itu lebih rawan mati. Kenapa? Karena suhunya nggak kuat dingin. Kalau menurut saya, gimana sih caranya? Kalau bisa sih setting kandangnya dari tera atau kayu. Saya dulu rase baby itu pakai kandang reptil terrarium. Di situ kayu karena lebih hangat dibanding kandang besi yang terbuka. Boleh pakai kandang besi, tapi kita pakai alas kain atau apa? Atau lebih bagus sih alang-alang yang kering. Kenapa alang-alang yang kering? Karena dia kalau kencing itu langsung turun ke tatakan, nggak langsung nyerap. Kalau kain itu kan kalau basah, ya udah basah, jadinya lembab. Di situ dingin. Terus setelah remaja, udah mulai dewasa,
Kalau bisa untuk musang rase, jauhkan dari musang lain untuk kandang. Kalau memang mau berdekatan dengan musang harus sama jenis. Musang rasa nggak bisa musang rasa musang pandan. Itu dia pasti bakal stres. Orang di situ banyak yang nggak tahu settingan kandang seperti apa. Yang saya pelajari begitu, musang rase dia nggak bisa berdampingan dengan kandang musang jenis lain. Tingkat stresnya lebih parah dibanding dengan musang rase juga sebelah-sebelahan. Itu tips dari saya. Yang ketiga nih, gimana sih bang biar musang rasa anteng, biar nggak ngacir, biar nggak kagetan. Yang pertama itu tips dari saya, biasakan dari baby itu musang rase dibiasakan dengan keramaian. Contohnya seperti apa? Ya itu kita ajak gathering, kumpul-kumpul dengan pecinta musang lainnya. Di situ manfaatnya banyak, kita bisa sharing-sharing, kenal satu sama lain. Jadi terus kita rutin, kita bawa musang kita dari baby sampai dewasa, nanti dia akan terbiasa dengan keramaian. Yang kedua, gimana sih bang biar anteng digendong? Nah ini sama, kita bicara lagi kebiasaan. Dari baby itu udah biasa kita ajak gendong-gendong. Dalam arti kata musang rase itu musang tanah, kemungkinan digendong itu jauh. Tapi gimana caranya? Awal mulanya kita pangku aja dulu, kita sambil duduk kita gendong. Nggak usah langsung diri, nanti udah terbiasa di pangku, nanti baru kita coba diri gendong. Dari kecil itu sampai remaja dibiasain digendong. Terus yang ketiga, gimana sih bang biar nggak ngacir? Kalau ngacir itu udah malam, itu hewan tanah, musang rasa udah pasti ngacir. Ya kita ngakalinnya, yang pertama itu jangan sering-sering di free room. Aja boleh di free room, jangan terlalu lama, karena dia hewan tanah. Kalau udah free room udah acak-acak mana tahu, udah pasti lari sana sono. Cukup 1 jam aja kalau emang free room diajak main, itu setiap hari kita ajak main musang rasa, itu biar nggak ngacir. Yang ketiga itu kenapa sih rasa nggak kagetan? Biar nggak kagetan gitu, maksudnya lihat orang langsung lompat. Kalau kagetan itu sih emang udah naluri dia. Yang pertama itu posisi dia stres, panik. Kenapa dia kagetan? Karena langkah pertama, yang kedua nggak dijalani. Dia nggak terbiasa dengan keramaian, kaget dengan lingkungan luar. Contohnya kita punya musang rase nih, kita di rumah aja pelihara, nggak pernah dibawa keluar. Sekalinya keluar udah pasti kaget. Gimana cara ngakalinnya bang? Ya itu langkah pertama dan kedua diterapin. Terus kalau untuk kaget udah pasti kaget. Gimana sih bang biar anteng lagi bang, biar kita kontes anteng? Ya begitu, kita bawa musang ke tempat, jangan langsung dikeluarin dulu, ditaruh ke cargo dulu, biar dia adaptasi dengan lingkungan dulu. Setelah adaptasi baru kita keluarin pelan-pelan, gendong sana sini, nanti dia akan terbiasa dengan Halo, perkenalkan nama saya John Terry, saya dari Kamulok, tepatnya dari Pontianak. Saya juga seorang keras kiper rase. Ini rase saya namanya Rocky, umurnya udah hampir 4 tahun lebih. Saya pelihara rase ini dari umur 3 bulanan. Sebenarnya sih ya, memelihara rase ini gampang-gampang susah menurut saya ya. Cukup 3 hal saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kebersihan kandang, kebersihan musangnya. Yang ketiga pola makannya. Pola makan Yang ketiga pola makannya. Kalau pola makannya tepat sesuai, karena rase itu kan karnivor, jadi lebih banyak ke dagingnya. Asal sesuai dengan itu semuanya, insya Allah rasanya sehat-sehat sampai sekarang. Saya rasa cukup sekianlah tip-tip dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Jopes dari Malaka Regional Karawang. Ingin memperkenalkan tips-tips cara perawatan musang rase. Ini namanya Bobo. Dia umurnya sekitar 5 bulanan. Saya adopsi Bobo itu dari umur 1,5 bulan. Perawatan untuk baby kira-kira umur 1 bulan sebaiknya disepet, dibantu susu dengan susu hangat. Kalau bisa susunya yang non laktosa. Dan jangan lupa untuk tempat tidur dia tuh selalu harus diberi kain yang agak tebal atau kain handuk lah biasa gitu, biar dia
telat kalau kasih susu untuk bayi di bawah 1 bulan ya. Kalau bisa sih kalau untuk mau yang adop lebih baik di atas umur 1 bulan atau sekitar 2 bulanan, lebih aman perawatannya. Satu lagi, kalau rase bulunya rontok, kayaknya sih nggak perlu khawatir ya kalau rase bulu rontok. Mereka tuh paling cepat pertumbuhan bulunya karena mereka kan pemakan daging. Kalau pemakan daging itu kan mengandung proteinnya banyak, jadi kalau itu sih nggak perlu khawatir. Walaupun khawatir, lebih baik bisa dibantu dengan dikasih kuning telur, makanannya ati, atau bisa kasih minyak kemiri di bulunya. Kalau bisa untuk baby itu juga jangan dimandikan dulu sebelum 3 bulan up atau umur 3 bulanan. Jadi sebenarnya rasanya itu gampang kok, nggak sulit kalau memang gitu. Harus telaten, sabar, diajak main, pasti bisa antar seperti ini nih Bobon. Namanya Bobon ini ada dari umur 1 bulan nih. Dia penakut, malahan kalah sama kucing. Jadi mau yang rawat-rawat rasa itu nggak perlu takut, takut mati, takut ini. Nggak usah, anteng kok. Dari kecil perawat rasa dia dijaga, dirawat, disayangi, pasti anteng kayak Bobo ya, Bo. Ini Bobo juga bulunya lagi rontok, nggak usah khawatir. Pergantian bulu dia dari bulu baby, bulu dewasa. Jadi gampang kok sebenarnya rawat rasa, asal kita telaten, sabar. Pokoknya intinya rawatlah dengan sabar, penuh kasih sayang, jangan telat makan, jangan lupa makanannya kasih makanan yang bergizi, yang mengandung protein. Kayak telur, ati, ayam-ayam, daging ayam yang dicincang. Kalaupun makan makanan hidup juga perlu dikasih sesekali. Bisa burung puyuh anakannya, bisa dikasih jangkrik. Saya rasa itu aja cukup untuk merawatkan rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uge dari komunitas Musang Bogor. Pengalaman saya, kalau misalkan kiprase kasih makannya dari baby tuh dikasih sun pisang, bisa dimix sama hati ayam, kalau enggak kuning telur. Itu dia paling suka. Kalau misalkan umuran 3 bulan 4 bulan dia udah bisa makan mandiri, paling kita kasih makan sunpi ini potongan kulit ayam sama potongan pisang kecil-kecil. Nah ntar kalau misalkan posisi udah dewasa dia bisa kasih butiran kepala ayam juga nggak apa-apa. Buat teman-teman yang cara ngilangin biar stresnya hilang atau mogok makan, kasih aja solusinya tuh mencit, kalau enggak ayam hidup. Oke, terima kasih.